Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk tetap berbagi ilmu pengetahuan dalam mata kuliah teori probabilita yang tentu saja kita sampaikan menggunakan sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam perkuliahan teori probabilita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai expected values for the continuous random variables. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tuntas mengenai fungsi densitas peluang. Kita mengetahui bahwa fungsi peluang kita khususkan untuk variabel acak diskrit dan fungsi densitas peluang kita khususkan untuk variabel acak kontinu. Mengenai sifat dan bagaimana suatu fungsi itu dapat dikatakan fungsi densitas peluang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan definisi-definisi teori-teori yang telah kita ceritakan sebelumnya dalam membahas nilai harapan atau nilai rata-rata untuk variabel acak kontinu dan tentu saja di dalamnya melekat nilai variasi untuk variabel acak kontinu. Oke, kita akan lihat, kita akan bahas seperti apa teori-teori yang melekat kepada variabel acak. Nilai expected value untuk variabel acak kontinu. Oke, kita akan lihat. The expected value of continuous random variable y is EY equal to integrates. Nah, kita lihat di sini bahwa mencari ekspektasi itu tetap menggunakan jasa integral. Integral minta hingga tak hingga Y dikali FYD. Ada yang perlu dipahami secara baik dalam definisi ini, bahwa integral dari minta hingga tak hingga dengan asumsi bahwa variabel acak Y itu terletak di antara minta hingga tak hingga. Nah, jika apapun yang mengikuti ekspektasi, kalau diikuti ekspektasi Y tentu Y kali FY. FY adalah sekali lagi fungsi densitas peluang. Jadi FY yang kita gunakan dalam mencari ekspektasi ini adalah fungsi yang dikategorikan sebagai fungsi densitas peluang. Jadi bukan fungsi sembarang. Sekali lagi, FY yang digunakan adalah FY fungsi densitas peluang. Perlu kehati-hatian di sini, terutama dalam menentukan secara pasti terlebih dahulu bahwa FY itu memang sebagai suatu fungsi densitas peluang. Nah, jika ekspektasi GY itu merupakan fungsi lain dengan variabel acak Y, kalau tadi ekspektasi Y, kalau sekarang ekspektasi GY merupakan suatu fungsi. Tetap menggunakan jasa integral dari minta hingga tak hingga, GY itu sendiri dikali dengan FY. FY fungsi densitas peluang. Sekali lagi, FY adalah fungsi densitas peluang. Dengan asumsi bahwa Y berada di dalam minta hingga tak hingga. Jadi pertanyaannya, apakah batas ini bisa berubah? Yes, bisa. Selagi batas yang diberikan itu
dapat menghasilkan fungsi densitas peluang, maka FY tersebut tetap kita gunakan. Tetap kita gunakan jika batas yang diberikan dan diintegralkan terhadap batas tersebut, FY akan bernilai 1. Sama halnya seperti variabel acak diskrit, ekspektasi Y tentu menggunakan rumusan sigma Y kali PY. PY adalah fungsi peluang. Yang mana syarat dari PY adalah sigma PY adalah 1. Kalau kontinu integral, kalau diskrit menggunakan sigma. Ada beberapa sifat yang sama persis dengan diskrit. Contoh misalnya ekspektasi C sama dengan C, artinya ekspektasi suatu konstan adalah konstan itu sendiri. Ekspektasi 5, 5. Ekspektasi new, new. Dan jika ekspektasi konstan dikalikan dengan suatu fungsi, sama artinya kita mengeluarkan konstan lalu dikalikan dengan ekspektasi fungsi tersebut. Jika terdapat di dalamnya beberapa gabungan fungsi, maka ekspektasinya itu dapat dikerjakan satu-satu. Ini merupakan 3 sifat yang persis ada seperti pada variabel acak diskrit. Jadi sekali lagi, ekspektasi Y adalah integral Y kali FY. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh misalnya, diberikan fungsi densitas peluang FY, ada fungsi densitas peluang diberikan FY sama dengan 3Y, 3/8Y kuadrat, untuk Y itu 0 sampai 2. Lalu kita diminta tentukanlah rata-rata dan variasi dari Y. Kita harus ingat bahwa secara konsep kita harus yakinkan terlebih dahulu bahwa FY yang diberikan dalam soal ini adalah memang suatu fungsi densitas peluang. FY diberikan adalah 3/8 Y kuadrat. Nah, untuk Y itu di dalam 0 dan 2. Nah, apakah fungsi ini memang suatu fungsi densitas peluang? Itu yang harus kita jawab terlebih dahulu sebelum kita menjawab rata-rata. Nah, untuk itu kita perlu integralkan 0 sampai 2, oke? 3/8, oke, Y kuadrat DY. Tentu ini hasil A akhirnya adalah Y pangkat 3/3, berarti 3/8 kali Y pangkat 3/3 untuk 0, 2. Tentu di sini menjadi 8/8 sama dengan 1. Oke, ternyata telah kita lihat bahwa fungsi Y 3/8 Y kuadrat adalah fungsi densitas peluang. Nah, setelah kita yakin barulah kita eksekusi menurut rumus bahwa ekspektasi Y itu adalah integral minta hingga tak hingga YFY. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kenapa batasnya minta hingga tak hingga? Ini merupakan penulisan secara umum, di mana secara matematis tentu perlu penulisan secara umum. Tetapi mengeksekusinya seperti langkah yang kedua, itu batas telah menjadi 0 dan 2. Sesuai dengan yang kita buktikan tadi, pada batas 0,2 fungsi kita integralkan menghasilkan 1. Y kali FY berarti 3/8
1/4 Y pangkat 4 dengan batas 20. Nah, integral-integral seperti ini jangan sampai tidak bisa. Karena Anda sudah semester telah melalui kalkulus 1, kalkulus 2. Nah, masukkan batasnya rata-rata 1,5. Nah, kita perlu mencari variasi. Karena kita tahu bahwa rumus variasi seperti yang telah kita bicarakan pada diskrit sama saja bahwa ekspektasi Y itu rumus variasi Y adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, ini beda ya. Ekspektasi Y kuadrat dan ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, khusus untuk ekspektasi Y dikuadratkan, kita telah memiliki nilai ekspektasi Y. Nilai ekspektasi Y adalah 1,5. Tentu ekspektasi Y dikuadratkan akan bernilai 1,5 kuadrat. Nah, yang kita belum punya adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, sesuai dengan sifat, apapun yang mengikuti ekspektasi tentu Y kuadrat dikali dengan FY menggunakan jasa integral. Nah, sekali lagi penulisan di awal perlu dicantumkan bentuk umum batasnya dalam minta hingga tak hingga. Karena kita masih menggunakan FY. Nah, ketika FY kita rubah menjadi fungsinya 3/8 Y kuadrat, barulah batas tersebut berubah menjadi 0 dan 2. Jadi kesimpulannya, ketika saudara masih membuat FY, nih, maka batas masih meletakkan minta hingga tak hingga. Oke. Jadi integral setelah FY kita tukar kepada fungsinya, barulah batas kita tukar sesuai dengan batas yang mengakibatkan FY itu menjadi fungsi densitas peluang, yaitu dalam batas 0,2 yang telah kita buktikan sebelumnya seperti berikut. Oke. Lalu integral seperti ini sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan, integral polinomial seperti ini jangan sampai tidak dapat. Maka 2,4, maka variasi ekspektasi Y kuadrat kurang ekspektasi Y dikuadratkan, ini 2,4, ini 1,5 kuadrat karena ekspektasi Y dikuadratkan menghasilkan nilai 0,15. Jadi tidak ada yang susah kalau kita memahami sedari awal konsep-konsep tentang fungsi densitas peluang dan memahami secara baik tentang konsep integral. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada latihan sama diberikan fungsi densitas peluang dan dapatkan rata-rata, mean, and variance. Nah, kita tahu bahwa rata-rata atau ekspektasi itu adalah ekspektasi Y itu sama dengan, kalau kita mau menulis secara benar, kita gunakan dulu minta hingga tak hingga. Ingat, rata-rata itu Y dikali dengan FY. Ingat, FY belum kita rubah. Kalau masih menggunakan FY, batas masih dalam bentuk minta hingga tak hingga. Ketika batasnya kita rubah, maka fungsi juga berubah 0. 1 Y dikali 3/2 Y kuadrat kali 3/2 Y kuadrat ditambah Y. Oke. Kali dengan
Ops, DY. Nah, ada pertanyaan penting. Apakah kita yakin bahwa FY yang diberikan itu adalah memang FY fungsi densitas peluang? Untuk itu perlu kita buktikan terlebih dahulu bahwa fungsi FY kita buktikan terlebih dahulu FY itu bernilai integral 1. Ingat, ketika saya masih membuat FY, maka batasnya masih minta hingga dan tak hingga. Ini harus kita buktikan. Nah, ketika saya rubah batasnya menjadi 0,1, maka fungsi juga otomatis akan berubah menjadi 3/2 Y kuadrat tambah Y DY. Nah, kita akan buktikan apakah integral ini 1. Kita coba, berarti 3/2 dikali dengan Y/3 per pangkat 3 ditambah setengah Y kuadrat untuk batas 0,1 sama dengan ini Y pangkat, ini habis 3-nya habis 3 tinggal Y3 setengah tambah setengah 1. Oke, ternyata FY yang diberikan adalah 1. Oleh sebab itu barulah kita yakin bahwa kita akan mengeksekusi ekspektasi ini dengan baik. Sama dengan integral 0,1 kalikan saja ke dalam, berarti 3/2 Y pangkat 3 Y pangkat 3 tambah Y kuadrat. Y kuadrat DY. Ingat, tengok warna merah berarti itu melanjutkan ekspektasi Y. Warna hitam yang kita kerjakan tadi merupakan pembuktian bahwa fungsi yang diberikan itu dalam soal memang fungsi densitas peluang. Kita lanjutkan integralnya. Berarti sama dengan 3/2 dikali dengan Y/4. Berpangkat 4 tambah Y/3 pangkat 3 untuk batas 0,1 sama dengan berarti di sini 3/8 masukkan 1 3/8 tambah 1/3. Berarti sama dengan 9 tambah 7 16/24 bagi 8 di sini 2 ini 3. Oke, saya rasa merupakan hal yang sangat menarik. Saya rasa 9 kali salah 17. Sorry. Kita salah, di sini salah. Oke, di sini 9 tambah 8 17. 17/24. Nah, untuk variasi kita mengetahui variasi itu kita memerlukan ekspektasi Y kuadrat, ekspektasi Y kuadrat,
Ekspektasi kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y. Oke, dikuadratkan. Nah, ini kita sudah punya. Berapa nilai ini? 17 per 24 kuadrat. Nah, nilai ini kita udah punya. Nah, yang kita belum punya adalah ekspektasi Y kuadrat. Nah, ini kita yang belum punya. Ingat, secara rumus konsepnya, jika secara umum saya masih menggunakan FY, di sini Y kuadrat, ingat apapun yang mengikuti ekspektasinya, Y kuadrat, pengalinya adalah FY. Nah, karena saya masih menggunakan bentuk umum FY, maka batas belum berubah dari minta hingga tak hingga. Nah, ketika batasnya saya rubah dengan 01, maka fungsi FY otomatis berubah menjadi 3/2 Y kuadrat ditambah Y. Oke. Ditambah Y. DY. Nah, tentu saja integral akan menjadi integral 01. Berarti di sini menjadi 3/2 Y pangkat 4. Oke. Ditambah dengan Y pangkat 3. Oke, DY. Tentu ini akan menjadi 3/2 kali Y per 5 pangkat 5 tambah dengan Y per 4 pangkat 4. Oke. Untuk 01 sama dengan 3/10 tambah 1/4. 3/10 tambah 1/4. Oke. Atau sama dengan 12 tambah 10. 12 tambah 10, 22 per 40. Oke. Sehingga kita dapat mencari suatu nilai variasi, kita naikkan ke atas. Variasi yang kita peroleh adalah 22/2/40 atau dibagi 2. Di sini 11 dibagi 2. 20 dikurang dengan 217/24 kuadrat. Nah, hasil cari sendiri deh. Saya tidak terlalu melihat hasil. Silakan hasil cari sendiri karena pada dasarnya saya melihat prosesnya Anda lakukan. Kalau benar prosesnya, insya Allah hasilnya benar. Kalau proses salah, hasilnya salah. Nah, ini adalah jawaban dari soal 421. Sangat mudah saya rasa. Oke, variasi sudah. Kita akan lanjutkan dengan contoh berikut. Nah, ini dia. Contoh soal misalnya
kita akan membuktikan bahwa ekspektasi. Oke, kita akan jawab soal nomor A. Ekspektasi A kali Y tambah B, itu kan kita ingat setiap dia ekspektasi selalu untuk variabel acak kontinu kita integralkan dengan menggunakan integral batas min tak hingga sampai tak hingga, itu dikarenakan kita masih menggunakan bentuk umum FY. Oke. DY. Nah, ini tentu kalau kita integral fungsinya kita buat baik-baik tidak berubah karena memang kita menggunakan FY. Oke, di sini adalah AY kali dengan FY. Oke. FY DY. Oke, tambah integral min tak hingga B FY DY. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini sama dengan integral A-nya letak konstan keluar. Kita letak A keluar. Minta hingga Y FY. Oke. FY. Oh, kita jelek. Oke. Di sini FY DY tambah B konstan letak keluar minta hingga tak hingga FY DY. Nah, ini dia. Sama dengan A. Nah, perhatikan nih bentuk definisi ekspektasi Y. Ingat, ekspektasi Y adalah integral Y kali FY. Ini tambah B. Nah, di sini ingat, ini adalah 1. Kenapa 1? Karena integral FY DY untuk min tak hingga itu adalah 1. Sesuai dengan sifat dari fungsi densitas peluang. Sehingga kita berhasil membuktikan A ekspektasi Y tambah B. Oke. Berarti soal nomor A mudah. Ekspektasi Y itu kita ketahui adalah nu, ingat waktu diskrit nilai ekspektasi itu sama dengan rata-rata. Oke, kita akan membuktikan yang kedua akan kita lihat adalah variasi. Kita akan lihat variasi. Kita tahu bahwa rumus variasi itu variasi Y. Oke. Sama dengan variasi, sorry. Oke, kita akan membuktikan bahwa kita tahu bahwa variasi AY tambah B itu adalah ekspektasi AY tambah B kuadrat, oke, dikurang ekspektasi AY tambah B
dikuadratkan. Nah, itu beda ya. Ini beda. Oke. Nah, kebetulan yang ini telah kita buktikan di soal A. Sehingga dia menjadi, yang ini tentu menjadi A. Oke. Yang kita akan buktikan, apa kita buktikan? Oke, A. Ekspektasi Y. Oke. Tambah B. Oke, ini kita dah buktikan di awal. Kuadrat. Nah, yang kita belum punya adalah yang ini kita belum punya nih. Kita belum punya. Yang di kanan kita sudah punya. Kemarin kita pada slide sebelumnya telah kita buktikan. Nah, kita akan coba jawab. Berarti ekspektasi A Y tambah B kuadrat itu sama dengan ekspektasi A kuadrat Y kuadrat tambah SP tambah 2 A B Y tambah B kuadrat. Nih B kuadrat. Nah, ingat menurut sifat khusus, kalau ekspektasi itu tergabung beberapa fungsi, maka dikerjakan satu-satu. Jika ada konstan, tarik konstan keluar. Maka di sini kita kerjakan satu-satu, ada konstan, tarik konstan keluar. Tinggal ekspektasi Y kuadrat. Tambah ada konstan 2AB, ekspektasi Y. Ada ekspektasi B kuadrat. Ekspektasi B kuadrat. Ekspektasi B kuadrat. Nah, kita tahu ekspektasi konstan adalah konstan, maka dia bernilai A kuadrat. Ekspektasi Y kuadrat tambah 2AB ekspektasi Y. Ingat, percampuran beberapa rumus itu dapat kita kerjakan satu-satu. Nah, ekspektasi B kuadrat dia menjadi B kuadrat. Ingat, ekspektasi konstan adalah konstan. Nah, kalau begitu, secara keseluruhan kalau kita gabungkan penulisannya, kita variasi A Y tambah B itu menjadi A kuadrat ekspektasi Y kuadrat kuadrat tambah 2AB ekspektasi Y tambah B kuadrat dikurang nih yang tadi dikurang kurung. Ingat nih, kita nih masih nih A ekspektasi Y tambah B kuadrat. Nah, kita buka kuadrat ini, yang di dalam ini kuadratnya kita buka.
tentu dia akan menjadi A kuadrat ekspektasi Y kuadrat, oke, tambah 2AB ekspektasi Y, oke, tambah B kuadrat. Nah, ini kita buka kuadratnya. Kurang A kuadrat ekspektasi Y dikuadratkan. Ingat, bukan ekspektasi Y kuadrat, tapi ekspektasi Y dikuadratkan. Beda antara ekspektasi Y kuadrat dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Kurang 2AB ekspektasi Y kurang B kuadrat. Oke. Nah, di sini saudara tentu nampak. Oke, ini habis. Ini habis. Ini habis. Ini habis. Tinggallah A kuadrat ekspektasi Y di kuadrat. Ekspektasi Y kuadrat, maaf salah. Dan kurang dengan A kuadrat ekspektasi Y, oke, dikuadratkan. Ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, ada unsur A kuadrat, tarik keluar, di dalam tinggal ekspektasi Y kuadrat, ya Allah, dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, kita tahu ini adalah definisi dari variasi. Oke, sebab itu maka di sini A kuadrat variasi Y. Oke, alhamdulillah. Jadi variasi AY tambah B itu dicari dengan A kuadrat variasi Y, sedangkan ekspektasi AY tambah B itu dicari dengan A ekspektasi Y ditambah B. Jadi saya rasa sangat menarik sekali apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik hitung-hitungan secara konsep maupun hitung-hitungan secara pembuktian itu dapat kita kerjakan dengan baik. Seperti biasa kita selalu